Berdiri. Natural panganjali umat. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, sebelum kita mulai bimbingan BK hari ini, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Sinta. Di sini Ibu akan mengisi jam bimbingan konseling kalian dengan materi mengenai kepribadian. Nah, sebelumnya mungkin kita lakukan ice breaking dulu kali ya, agak panas lah gitu ya. Ice breaking apa ya? Kalau misalnya Ibu sebutkan angka 2, itu adalah matematika. Kalau 4 itu adalah IPA, dan kalau 6 itu adalah bahasa Inggris. 2, 4, IPA. 2, 6, Bahasa Inggris. 2, semuanya. Baik, sekarang kita bakal masuk ke materi, yaitu mengenai self interception. Mungkin dari kalian ada yang pernah mendengar dari kata self interception? Tidak ya, teman-teman ya. Kita akan memasuki materi dengan memutarkan video. Jadi ada 2 video mengenai pengertian dan juga mengenai contoh perilaku dari self interception. Kita saksikan dulu videonya ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Sintayu Pramesti, mahasiswa S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai self-interception sehubungan sebagai tugas dari mata kuliah matrikulasi profesi bimbingan dan konseling yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Iketut Darsana MPD Kons. Pernahkah mendengar self-interception? Mungkin di beberapa orang self-interception terdengar asing. Lalu, pengertian dari self-interception itu sendiri adalah kebutuhan untuk campur tangan terhadap usaha orang lain meliputi menganalisis motif dan perasaan orang lain, mengamati orang lain, memahami bagaimana masalah yang dirasakan oleh orang lain. Adapun indikator dari self-interception terdapat 3, yaitu yang pertama, menganalisis motif dan perasaan orang lain, yang kedua, mengamati orang lain, dan yang ketiga, memahami bagaimana masalah yang dirasakan oleh orang lain. Contoh orang-orang yang memiliki self-interception tinggi di antaranya guru BK atau konselor, kepala sekolah, dan dokter. Lalu, untuk orang yang memiliki self-interception rendah, biasanya adalah seseorang yang jarang bergaul dengan orang lain, orang yang sulit memperoleh kepercayaan dari orang lain, dan orang yang tidak mampu memengaruhi orang lain. Bagaimana cara meningkatkan self-interception? Adapun beberapa cara dalam meningkatkan self-interception diantaranya, memahami teman yang sedang mengalami masalah, merasakan apa yang dirasakan oleh teman, menganalisis pola tingkah laku teman, dan dapat ikut campur dengan orang lain. Berdasarkan yang sudah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa self-interception adalah kebutuhan untuk campur tangan terhadap usaha orang lain meliputi menganalisis motif dan perasaan orang lain, mengamati orang lain, dan memahami bagaimana masalah yang dirasakan oleh orang lain. Adapun cara meningkatkan self-interception adalah yang pertama, memahami teman yang sedang mengalami masalah, merasakan apa yang dirasakan oleh teman, menganalisis pola tingkah laku teman, dan dapat ikut campur dengan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf
bila ada kesalahan kata maupun perilaku. Saya tutup dengan Paramusanti. Om Santi 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 Om, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kade Sinta Ayu Pramesti, mahasiswa S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku positif dan negatif dari indikator self-interception sehubungan sebagai tugas dari mata kuliah matrikulasi profesi bimbingan konseling yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Iketut Darsana MPD Kons. Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai apa itu self-interception. Agar kalian bisa memahami lebih baik lagi mengenai self-interception, di video kali ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh perilaku positif maupun perilaku negatif dari self-interception di setiap indikator atau di setiap bagiannya. Indikator yang pertama yaitu menganalisis motif dan perasaan orang lain. Hai Yunda, kamu kenapa? Kenapa? Beneran nggak apa-apa? Biasanya kamu cerewet loh, nggak murung kayak gini. Beneran? Hai Yunda. Nah, pada video tersebut terlihat bahwa individu yang memiliki indikator ini akan mampu untuk mengenali atau peka terhadap perubahan perasaan orang lain, sedangkan yang tidak akan acuh begitu saja. Indikator yang kedua yaitu memperhatikan orang lain. Yunda, Dinda, lagi apa tuh? lagi nulis, mau ikut lomba nulis puisi. Wah, keren banget. Semoga sukses ya. Kasih Dinda. Hai Yun, Hai Din, lagi apa? lagi nulis puisi, mau ikut lomba nulis puisi. Oh, Pada video tersebut terlihat individu yang memiliki indikator ini akan mampu memperlihatkan rasa empatinya kepada orang lain. Sedangkan individu yang tidak akan tidak mampu untuk memiliki rasa empati kepada orang lain. Indikator yang ketiga yaitu mengerti masalah apa yang orang lain rasakan. Yun, aku putus sama Kak Pandi. Hah, kok bisa? Ya karena perbedaan agama, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Gitu ya. Emang susah sih kalau beda agama tuh. Sabar aja Din ya. Semoga nanti dapat jodoh yang terbaik. Yun, aku putus sama Kak Pandi, padahal kita udah 4 tahun pacaran. 4 tahun doang. Aku 7 tahun pernah, biasa aja tuh. Pada video tersebut terlihat bahwa individu yang memiliki indikator ini akan mengerti permasalahan yang orang lain rasakan, menunjukkan rasa empatinya, bahkan membantu permasalahan tersebut agar cepat terselesaikan. Namun sebaliknya, individu yang tidak memilikinya akan tidak mampu mengerti permasalahan orang lain, bahkan memberikan jawaban atau solusi yang tidak sesuai dengan permasalahan tersebut dan tidak menunjukkan rasa empatinya. Nah, dari video ini kalian bisa melihat contoh-contoh perilaku positif maupun negatif yang mencerminkan self-interception. Lalu, bagaimanakah dengan kalian? Sudahkah kalian menunjukkan perilaku yang mencerminkan self-interception itu sendiri? Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan perilaku. Saya tutup dengan Paramusanti. Baik, tadi kalian sudah menyaksikan video dari self-interception, itu definisi atau pengertiannya, kemudian contoh-contoh perilaku dari self-interception yang positif maupun negatif. Di sini Ibu ingin bertanya dari video yang kalian tonton, apakah pengertian dari self-interception itu? Ada yang bisa jawab? Bisa berdiri benar? Nah, sebutkan namanya ya. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Putra Putri Kaina, bisa dipanggil Aira. Nah, jadi dari video tadi, pengertian self-interception adalah kebutuhan untuk mencampur tangan terhadap usaha orang lain mengikuti menganalisis motif dan perasaan
negatif ataupun positif dari self interception. Tadi kan sudah ada videonya. Itu beberapa contohnya. Mungkin kalian bisa memberikan contoh lain selain yang ada di video. Sekarang bisa didiskusikan dulu ya. Baik, sudah semua diskusi dengan kelompoknya? Sudah membuat contoh perilaku dari self interception? Sekarang siapa kelompok pertama yang ingin menampilkan di depan terkait contoh perilaku self interception yang sudah dibuat dan sudah didiskusikan? Kelompok yang mana? Silakan anak-anak. Baik, selamat pagi semuanya. Waduh, kalau semangat banget. Yang di sebelah selatan kurang semangat, sebelah utara kurang berbahagia, yang tengah-tengah masih tegak. Kita ulangi ya. Selamat pagi semuanya. Oke, nampaknya sudah bersemangat ya. Oke, jadi sebelum kami lanjut, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak apa? Tak sayang ya. Tapi nanti kalau udah kenal jangan sayang-sayang. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Tugalang Oktalusana. Teman-teman semuanya bisa panggil saya Dara. Dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dara Putri Kayana dan bisa dipanggil Alia. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan memberikan contoh perilaku ya. Contoh perilaku positif dan juga negatif. Tentang apa Kak? Tentang apa? Tentang self interception. Akhirnya ngapain lagi di sini? Perasaan mukanya murung banget. Ada biasanya kita nggak pernah nih aku lihat kau kayak gini. Apa? Udah deh, aku lagi ada masalah tahu. Masalah apa? Masa kayak nggak tahu aja, aku lagi ada masalah keluarga kayak. Masalah itu doang. Itu tuh segini kecil. Itu doang mukanya murung. Lo ada santai ya kali kan ada dia kayak gitu nggak usah murung. Mau coba jadi broken home? Ya udahlah, itu kan cerita lo. Apa aku yang lihat aja. Oke, itu dia tadi seorang contoh perilaku self interception yang negatif. Bang sih lah, udah gitu duduk lagi. Kurang ada apa nih? Biasa emang kurang banget. Ini tuh masalah keluarga. Kayak Saya sampai stres mikirin masalah keluarga terus. Ya biasa. Ya, masih ya bro. Oke, itu dia tadi contoh perilaku positif dari self interception. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami bukan briefing, kami tutup dengan kalimat sakit. Oh, sakit. Wah, lagi ngapain sih? ya nih aku harus diputusin sama pacarnya. Aduh, udah sabar ya, coba aja. Ya makasih ya, biar sama-sama. Nah, itu dia contoh positif self interception dari bagian memperhatikan orang lain. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dan rekan saya. Maaf jika ada salah kata mengucap. Saya tutup tangan Santi. Aku lagi sakit nih, batuk bilang sama pusing. Bisa ngelakuin UKS nggak? Lama banget sih, gitu doang mau UKS. Kita nggak boleh kayak gitu, harusnya kamu itu nanti UKS, harusnya kamu pengertian dong.